Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas review jurnal tentang pengolahan citra digital. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan Sabrina Dwinda Irsa, Munfarid Fauzi Ilmi, dan Komarudin. Next. Untuk judul jurnalnya meliputi satu sistem pendeteksi jarak pada objek real time video berdasarkan luas kontur menggunakan metode circle hop. 2. Tracing objek menggunakan metode template matching berbasis serial version. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran pengolahan citra digital pada program studi teknik informatika menggunakan metode project based learning. Pertama, untuk review jurnal pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sabrina Dwinda Irsa. Untuk Mbak Sabrina dipersilakan. Judul jurnal pertama, Sistem Pendeteksi Jarak pada Objek Real-Time Video Berdasarkan Luas Kontur Menggunakan Metode Circle Hop. Next. This is problem. Proses pengolahan citra membuat sistem dapat mengenali warna, bentuk suatu objek, dan untuk mengetahui jarak kamera dengan objek di depannya. Misalnya, memandu robot, mengontrol peralatan, dan memantau manufaktur. Luasan objek dihitung berdasarkan kontur objek yang terdeteksi kamera untuk menangkap objek dan mengubahnya ke bentuk citra, sehingga nantinya akan membuat sistem pendeteksinya jarak menggunakan fitur luasan dalam menghitung jarak dan akan mencari objek dengan warna yang telat ditentukan. Next. Metode penelitian. Proses pengenalan objek atau deteksi objek ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, akuisisi citra. Proses kamera Raspberry Pi menangkap citra dan mengubahnya menjadi citra digital agar dapat dibaca dan diproses. Yang kedua, pre-processing. Tahapan berikut dari citra digital. Citra yang dihasilkan kamera format warna RGB akan dikonversi ke warna HCV. Dalam HCV, karena penting untuk menentukan warna saturation untuk derajat keabuannya. Ketiga, segmentasi citra. Dan citra yang telah disegmentasi warna digunakan untuk memisah antara warna objek dengan latar belakang pada citra. Segmentasi dengan menggunakan metode thresholding bertujuan untuk mengubah citra grayscale menjadi biner. Yang keempat, ekstraksi fitur. Citra yang telah disegmentasi kemudian dilakukan proses ekstraksi fitur atau ciri untuk mendapatkan detail informasi objek menggunakan metode circle hop. Kelebihan circle hop adalah dapat mendeteksi sebuah tepian dengan celah pada batas fitur dan secara relatif tanpa dipengaruhi oleh noise pada citra. Next. Hasil dan pembahasan bisa kita lihat pada gambar di samping. Next. Data hasil pendeteksi jarak kamera dengan objek pada tabel di bawah ini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Rata-rata error sebesar 14%. Next. Kesimpulan, berdasarkan percobaan di atas, sistem dapat mengenali objek berwarna hijau dan objek berbentuk lingkaran menggunakan metode circle hop. Perhitungan jarak antara objek dengan kamera pada sistem berdasarkan luasan kontur pada objek didapatkan rata-rata error sebesar 14%. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Sabrina. Untuk review jurnal kedua akan dibacakan oleh Mas Munfarid Fauzi Ilmi. Untuk Mas Munfarid dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Komar. Untuk review jurnal yang selanjutnya yaitu
tracking object menggunakan metode template matching berbasis stereo version. Oke, next. Research problem. Pengelolaan citra digital di era modern mempermudah pekerjaan manusia seperti image processing. Banyak manusia yang menerapkan ilmu processing di bidang komersial maupun penegak hukum. Digunakan untuk mengidentifikasikan benda dengan tracking object menggunakan stereo kamera. Dengan menggunakan metode templates dapat memudahkan pengguna dalam tracking objek secara sederhana dan tidak terlalu rumit, sehingga nantinya dapat mendefinisikan objek dengan pengawasan mata telanjang. Oke, next. Untuk metode penelitian ini itu ada 5, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem ini langkah pembuatan dari sistem untuk membuat perangkat lunak dapat digunakan mengidentifikasikan objek, mengukur untuk penderita tunanetra menggunakan metode template matching ini. Terus yang kedua, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada bab ini menjelaskan bahan dan alat apa saja yang digunakan, seperti contohnya laptop atau komputer PC, terus stereo kamera, software OpenCV, Visual Studio dan lain-lain. Terus ada pembuatan dan pengujian perangkat keras. Dari perancangan ini dilakukan realisasi perangkat lunak dan diadakan pengujian masing-masing bagian dari perangkat lunak tersebut. Kemudian ada integrasi pengujian sistem. Pada langkah ini mengetahui permasalahan yang muncul seperti keberhasilan capture, terus keberhasilan program dalam melakukan tracking objek, terus keberhasilan memunculkan kotak atau tracking objek pada perintah CV. Kemudian yang terakhir ada eksperimen dan analisa sistem. Di eksperimen ini itu meliputi instalasi library OpenCV, konfigurasi OpenCV, melakukan include file-file, dan pemrograman kombinasi antara OpenCV dan C++. Oke, next. Untuk perencanaan dan implementasi sistem itu seperti di gambar samping ada flowchart. Di situ ada penjelasannya. Jika objek tidak ditemukan, maka objek kembali kepada proses load image untuk membandingkan image yang ada di database. Jadi berputar ya, berulang-ulang. Terus next. Hasil pengujian untuk di jurnal ini ada tabel hasil pengujian, bisa dilihat masing-masing. Terus kemudian untuk analisa kondisi terbaik pada tracking objek yaitu pada malam hari. Kenapa? Karena cahaya di malam hari di dalam ruangan itu stabil, sehingga tingkat keberhasilan itu sangat baik. Dan jika dilakukan di malam hari dan di luar ruangan itu hasilnya sangat jelek. Karena kenapa? Kurang pencahayaan dari seperti lampu atau cahaya-cahaya lainnya. Oke, next. Kesimpulan yang berpengaruh besar dalam pengenalan objek yaitu posisi webcam dan pencahayaan. Jadi pengenalan wajah menggunakan metode ini, hasil yang memuaskan itu terdapat objek tunggal serta sangat sensitif untuk sistemnya. Oke, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Farid. Untuk review jurnal yang ketiga
akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk judulnya, peningkatan kualitas pembelajaran pengolahan citra digital pada program studi teknik informatika menggunakan model project basic ini. Next. Research problem. Kegiatan ini dilakukan dan dikelola dalam upaya mengembangkan kemampuan sosial, kreativitas, dan produktivitas mahasiswa. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemahamannya dalam bentuk karya-karya nyata, yaitu model-model. Next. Metodologi. Dalam menjalankan kegiatan ini diperlukan langkah-langkah meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, 4. Evaluasi dan refleksi. Next. Hasil dan pembahasan. Hasil penilaian pengguna produk dilakukan oleh 2 dosen untuk memberikan penilaian. Adapun contohnya sebagai berikut: 1. Program aplikasi yang dapat mengekstraksi bagian iris mata manusia dari sebuah citra digital. 2. Program aplikasi dapat melakukan ekstraksi nomor plat kendaraan bermotor. 3. Program aplikasi dapat mendeteksi dan mengekstraksi pola wajah manusia. 4. Program aplikasi yang dapat mendeteksi objek baik lingkaran dan elips pada sebuah citra warna. Next. Kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan implementasi model project basic learning pengolahan citra digital ini telah dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan produktivitas mahasiswa. Dengan kegiatan ini dapat memberikan wawasan tentang alternatif implementasi model pembelajaran yang mampu meningkatkan aspek efektif, soft skill, dan hard skill mahasiswa. Next. Terima kasih. Itu tadi adalah pembahasan mengenai penjelasan review jurnal dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya perwakilan sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.